Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam renungan pagi menurut Almanak HKBP. Saudara yang dikasihi Tuhan, selayaknya kita bersyukur kepada Allah yang selalu menyertai kita dan mengizinkan kita menikmati berkat-Nya hari ini. Biarlah hari ini kita menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Roh Tuhan memelihara, menyertai kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar. Biarlah firman Tuhan bekerja, mengubah hidup kita menjadi lebih baik seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari berlalu hingga pada saat ini, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kami percaya sampai selamanya kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan mengubah hati kami, mengubah hidup kami seturut dengan firman-Mu, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 3 Desember 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 51 ayat 16. Demikianlah dikatakan. Ape honokku dohuhut akahataku tubagasan pamanganmu. Jala tabuni honokku ho marhitesian pangalinggom ni tangaku. Lau manuan aka langit jala paojak tanoon. Huhut madok tu Sion bangsok kudoho. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang tua yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Orang tua yang baik tidak akan pernah membuang anaknya sendiri. Sekalipun anak-anaknya itu melakukan kesalahan dan harus diberikan hukuman. Tapi bukan berarti hukuman itu membuat anak-anaknya mati terbuang sia-sia. Tetapi orang tua yang baik mempunyai harapan agar anaknya menjadi lebih baik ke depan dan hidupnya boleh diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun perlakuan bangsa Israel di dalam kehidupannya terhadap Allah, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali hidup lebih baik sebagai anak-anak Tuhan. Itu boleh kita baca di dalam renungan kita pada hari ini, yang dikatakan di akhir kalimat, engkau adalah umatku. Tuhan tahu apa yang sudah mereka perbuat, dan Tuhan tahu apa yang sedang mereka rencanakan, dan Tuhan juga tahu apa yang sedang mereka alami kala itu. Pada waktu itu bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel, di dalam keterpurukan, di dalam penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Tetapi sebagai Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Nya tak pernah berhenti. Dia selalu menantikan pertobatan. Dia selalu menantikan orang-orang yang dikasih-Nya untuk datang kembali kepadanya, agar mereka beroleh keselamatan. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan bangsa itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini itu Tuhan ketahui. Dan apapun yang akan terjadi ke depan pun Tuhan ketahui. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut menjalani kehidupan sekalipun kita sekarang sedang di dalam pergumulan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi berbagai-bagai kesusahan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu melindungi kita. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan sayap-Ku. Ini adalah satu janji penyertaan Tuhan. Satu janji kasih sayang Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Ya, memang benar. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan kita selalu rata dan baik-baik saja. Tetapi percayalah saudaraku, di dalam perubahan iklim, perubahan situasi, di dalam perjalanan yang berliku, bergelombang, naik turun, di sana Tuhan tetap menyertai kita. Di sana Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan hebat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah di dalam segala keadaan kehidupan. Tetapi percayalah kepada Tuhan saja. Percayalah kalau kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Naungan tangan-Nya menyertai kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam renungan kita pada hari ini. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Bila firman Tuhan ada di dalam mulut kita, maka firman Tuhan adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Firman Tuhan adalah hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan menuntun dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita adalah umat Allah, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang sudah baik dan sangat baik diberikan atau diciptakan oleh Tuhan, Dia pun akan mengubahnya. Semua akan kembali menjadi baik. Dia akan menempatkan semua pada posisinya. Karena pada hakikatnya yang datang dari Tuhan adalah baik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan segala sesuatu yang dijadikannya amat sangat baik itu menjadi rusak oleh perbuatan-perbuatan si jahat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau diubahkan. Kita menjalani kehidupan lebih baik dan terus percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jika kita sekarang sedang dalam pergumulan, jika kita sekarang sedang di dalam pencobaan, di dalam ketakutan, kegelisahan, percayalah, naungan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita sampai Maranatha tiba. Tetap taat dan setia kepadanya, berserah hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita tetap di dalam firman-Nya, karena firman itu adalah Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan hati kami gelisah, ketakutan oleh berbagai-bagai pergumulan. Tetapi yakinkan kami senantiasa bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kasih setia dan penyertaan-Mu terus bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang sakit. Biarlah mereka tetap dikuatkan, penuh semangat di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan. Terlebih bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Dan biarlah Roh-Mu menyertai mereka untuk tetap kuat percaya dan berserah hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk dapat melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.